Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 tahun saya menggeluti dunia jamur, dan sampai dengan hari ini saya masih menggunakan alat pengisi media serbuk ke dalam plastik ini dengan manual. Bagaimana cara kerja alat tersebut dan bagaimana cara membuatnya, serta seperti apa efektifnya alat ini, kita review bareng-bareng. Yang pertama kita lakukan adalah mengisi alat ini dengan serbuk di belakang. Kita isi dulu. Ya, jadi setelah serbuk yang sudah kita campur dengan bahan-bahan yang lain, kita masukkan ke dalam penampung ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan plastik ke dalam tabung-tabung yang sudah kita sediakan. Sini ada 5 tabung. Jadi plastik ini dimasukkan ke dalam tabung terlebih dahulu, seperti ini. Setelah plastik kita masukkan dalam tabung-tabung, baru kita memasukkan serbuk ini dalam tabung-tabung tersebut. Nah, prosesnya seperti ini. Kita pegang plastik yang di dalam tabung agar tidak merosot, kemudian dilepaskan. Isi penuh rata. Ini prosesnya cepat. Setelah itu kita press dengan alat seperti ini, nanti kita terangkan. Proses sudah selesai, pengisian serbuk ke dalam plastik sudah kita lakukan, tinggal ngepres nantinya. Kita tinggal ngambil plastik yang sudah terisi tersebut. Hasilnya adalah seperti ini. Plastik ukuran 1735 biasanya dengan takaran serbuk yang sedang, tidak basah, tidak kering, itu bobot antara 1,3 sampai 1,5 kg. Nah, demikian alat yang simple ini. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin membuatnya, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi malah jadi lama. Jadi yang sering terjadi adalah teman-teman bilang, loh saya bikin kok malah jadi lama gitu. Karena ada beberapa syarat ukuran yang harus diterapkan biar malah tidak menjadi lama gitu. Dan ada beberapa kebiasaan juga yang harus istilahnya 1-2 hari untuk membiasakan diri agar lebih luwes dalam pengerjaannya nanti. Pertama yang harus diperhatikan dalam pengisian model seperti ini adalah plastik tadi harus dicepat dan ditarik. Jadi yang pertama kita buka dan harus kita tarik seperti ini. Tarik. Hati-hati Bapak. Jadi kenapa harus kita tarik agar plastik tidak
ngelempet ya istilahnya. Saat diisi nanti serbuk, si plastik langsung mengisi ke dalam. Kalau posisinya belum ditarik seperti ini, dia ngelempet seperti ini. Ini kalau sudah ditarik dia kosong, sudah ada angin. Jadi butuh dimasukkan kemudian ditarik. Nah ini biasanya yang lama nanti saat awal-awal memasukkan plastiknya. Ini lama biasanya. Butuh 1-2 hari untuk membiasakan agar cepat gitu. Karena ukurannya ngepres. Ada triknya, ini jangan dibikin rata. Si tabung dari paralon ini jangan dibikin rata, tapi agak mengerucut ke sebelah sini kayak gini. Untuk apa ya istilahnya, nyangkolkan plastik ya, apa sih kayak gini. Nah itu nanti cepat. Ini contoh plastik yang baru ini. Seperti itu. Nah, setelah itu saat pengisian plastik harus dipegang ya. Seperti ini contohnya. Ini saat kita ngisi, plastik dipegang biar plastik tidak turun ke bawah. Seperti ini contohnya. Setelah ada isinya baru kita lepas. Baru kita penuhi. Kalau langsung dilepas, tidak dipegang, dia jatuh. Plastiknya jatuh dan kadang-kadang ini lepas ke bawah sini. Jadi harus dipegang terlebih dahulu baru kita lepas setelah ada isinya. Contoh yang ini kita isi dulu sambil dipegang. Nah setelah ada isinya tinggal kita lepas seperti itu, baru kita penuhi rata. Selanjutnya saat penekanan dengan alat ini juga harus dipegang lagi biar plastik tidak mengkerut ke bawah. Saat megang nggak terlalu harus dipakai tenaga, simpel saja, yang penting tuh plastik nggak turun ke bawah. Contohnya saya pegang kemudian saya gas, sudah kayak gini aja. Nah kemudian baru kita ambil. Itu kemudian hal utama lagi adalah jarak antar pipa paralon ini, kemudian jarak tingginya paralon dan jarak papan dasar ke dalam paralon ini. Tidak ada aturan baku, yang paling utama adalah jarak antar paralon agar tangan kita tidak nyenggol ke paralon yang lain. Kita kira-kira saja seberapa jaraknya, intinya biar tidak nyenggol dengan pipa yang lain saat kita memasukkan. Kalau terlalu rapat, tangan kita akan susah memasukkan. Terlalu renggang, terlalu jauh nanti kita pergerakannya terlalu jauh. Jadi secukupnya tangan biar tidak nyenggol si pipa paralon yang di samping. Kayak gini kan berarti tidak nyenggol. Nah kemudian jarak pipa ini itu diukur biar plastik tidak jatuh saja. Contoh seperti ini. Nah, kondisi penuh, plastik masih ada sisa segini, jadi nggak jatuh, nggak melorot. Kalau terlalu sedikit dia akan jatuh saat ngisi. Makanya ada jarak sedikit dan juga dipertimbangkan biar saat ngambil itu tidak susah. Jadi biar tidak jatuh dan tidak susah. Itu kayak gitu rumusnya. Nanti bisa diaplikasikan di berbagai ukuran jenis plastik yang lain. Kalau ini saya pakai 1735, ukurannya ya seperti ini.
saya sampai mungkin 4-5 kali merombak ini agar ukuran tepat ya, agar ukuran sesuai dengan keinginan kita. Nah ini contoh kita press. Nah, ini biar plastik diambil enggak susah saja, jadi tetap nyangkut di pipa, tapi pas diambil tadi juga tidak susah. Catatannya itu. Kemudian tingginya ini berapa? Tingginya ini menyesuaikan seberapa biasanya ketika mengisi manual pakai tangan ya, itu berapa. Nanti cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya kita biasa pakai manual berapa, kita gedok berapa gitu, kita taruh dalam satu tabung, kita masukkan plastik, nanti seberapa ukurannya baru kita sesuaikan tingginya ini biar enggak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nanti untuk ukuran 1735 akan saya kasih ukurannya ya. Kalau plastik yang lain intinya rumusnya kayak gitu, biar diambil tidak susah, kemudian biar tidak jatuh dan disesuaikan pengisian seperti biasanya. Untuk ukuran 1735 saya menggunakan pipa 4 in, kita belah, kita kecilkan lagi karena kalau pipa 4 in terlalu besar. Nah ukuran berapa sentinya akan saya tunjukkan. Bentar, saya ambil penggaris dulu. Ini untuk ukuran plastik 1735 saya pergunakan pipa peralon 4 in yang saya belah kemudian saya kecilkan lagi ya. Ukuran tinggi pipa adalah 17,5 cm. Kemudian dari pipa ke lantai dasar itu antara 23 sampai 24 cm. Nanti tinggal diukur baiknya seperti apa. Jarak A setengah antar pipa itu 19 cm. Nah ukuran pipa berapa? Ukuran pipa menyesuaikan lebarnya plastik, jadi tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Nah ini masalahnya biasanya ya kalau awal-awal ini memasukkan plastik ke dalam pipa karena belum terbiasa, biasanya lama itu grodal gradul, cara bahasa Jawanya itu kayak gitu, lama gitu. Butuh 1-2 hari untuk menjadi terbiasa. Nah inilah alat yang praktis tapi sangat membantu. Jadi daripada kita mengisi manual kemudian harus menghidupnya terlebih dahulu ya, akan lebih cepat dengan menggunakan ini. Dan bagi yang mengerjakan itu tidak bosan, tidak merasa bosan. Tangan kita juga tidak terlalu sering memegang serbuk karena pakai alat semua. Ini untuk ngepres biasa saja, saya gunakan pakai pipa besi sih, sebenarnya pakai kayu nggak apa-apa, yang penting ngepas. Tingginya pipa sama kayak tingginya di pipa ini, tingginya presan ini sama kayak gini, pas hasilnya nanti seperti ini. Nah dari proses ini kemudian kita press menggunakan presan yang saya perlihatkan di video saya sebelumnya. Nanti akan saya coba bikin video lagi untuk presan yang lebih jelasnya. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat.
dalam dunia kejamuran. Ada beberapa, kalau ada banyak pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dari mulai apa ya, bikinnya bagaimana, cara sterilisasi bagaimana, pembibitan bagaimana dan sebagainya. Saya bukan ahli, tapi 9 tahun cukup memberikan saya apa pengalaman dan ilmu pengetahuan di jamur akhirnya berkembang. Jadi bisa sharing, kita nanti dari komentar-komentar boleh saya kumpulkan, nanti saya videokan untuk menjawabnya biar kita bisa bareng-bareng belajar bersama dan sukses di dunia jamur tiram, khususnya tentang market bagaimana, seperti apa. Terus banyak sekali pertanyaan, sebenarnya untung atau rugi sih budidaya jamur tiram itu bisa kita bahas semuanya sesuai pengetahuan saya, sesuai keadaan sosial di desa saya. Nanti bisa jadi berbeda dengan di tempat lain, itu kita juga bisa membahasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian teman-teman, ini bisa menjadi apa ya, mungkin bisa dicontoh karena ini cepat. Kalau berdua biasanya lebih cepat, misinya lebih cepat. Banyak yang mengaplikasikan teman-teman seperti ini. Dulu waktu saya masih bermain Facebook, ini sudah jarang main Facebook, tapi ya itu tadi kendalanya karena tidak tahu ukuran, malah lama dan sebagainya. Setelah kita kasih tahu ukurannya, terus cara prosesnya seperti apa, akhirnya jadi lebih cepat dan mereka merasa lebih cepat saja, lebih membantu lah. Syukur kalau ini bisa membantu teman-teman yang lain. Ini murah meriah. Pipa ini juga nggak terlalu murah. Kalau di sini alhamdulillah bisa beli potongan ya, 4 pin yang tebal, 2 pin itu saya bisa beli hanya berapa sentimeter. Penempelannya ini ke dalam pipa yang papan yang bulat itu hanya pakai lem besi, jadi nggak terlalu mahal. Ini kita bisa bikin sendiri. Saya dulu awal juga bikin sendiri, kemudian biar lebih bagus saya minta bantuan teman. Malah yang paling mahal itu diantara ini sebenarnya adalah porsinya. Ini porsinya mahal sekali, harus dipotong. Ini belinya mahal, porsinya harus dipotong. Yang lain-lain murah, jadi yang paling mahal di sini adalah porsinya. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam dunia kejamuran. Ada beberapa, kalau ada banyak pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dari mulai apa ya, bikinnya bagaimana, cara sterilisasi bagaimana, pembibitan bagaimana dan sebagainya. Saya bukan ahli, tapi 9 tahun cukup memberikan saya pengalaman dan ilmu pengetahuan di jamur akhirnya berkembang. Jadi bisa sharing kita, nanti dari komentar-komentar boleh saya kumpulkan, nanti saya videokan untuk menjawabnya biar kita bisa bareng-bareng belajar bersama dan sukses di dunia jamur tiram, khususnya tentang market bagaimana, seperti apa. Terus banyak sekali pertanyaan, sebenarnya untung atau rugi sih budidaya jamur tiram itu bisa kita bahas semuanya sesuai pengetahuan saya, sesuai keadaan sosial di desa saya. Nanti bisa jadi berbeda dengan di tempat lain, itu kita juga bisa membahas yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.